Perkenalkan, nama kakak Irwan Maulana, asal Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Kakak kali ini akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Materi ini ada di kelas 6, tema 1 dan subtema 1. Nah, ayo kita mulai pembahasannya kali ini. Yang pertama, tumbuhan itu berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Adapun ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif yaitu adanya proses perkawinan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang ditandai dengan adanya biji dan alat perkembangbiakannya yaitu bunga. Adapun perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan dapat dilakukan dengan bantuan manusia, yaitu caranya yaitu vegetatif buatan. Kalau yang vegetatif alami yaitu yang perkawinannya itu dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, sekarang kita mulai ke pembahasan yang pertama ya. Di pembahasan ini kali ini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu bagian-bagian dari bunga. Kakak di sini akan menampilkannya. Nah, adik-adik dapat memperhatikan bagian-bagian bunga ini. Selanjutnya, di sini ada yaitu proses terjadinya perkembangbiakan secara generatif. Di sini ada ke-8 proses perkembangbiakan generatif yang akan kakak tampilkan di sini. Nah, adik-adik, setelah adik-adik memahami tentang perkembangbiakan secara generatif, kali ini kakak akan lanjutkan mengenai pembahasan perkembangbiakan secara vegetatif. Pembahasan selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif sendiri yaitu prosesnya tanpa melalui perkawinan, tetapi dia melibatkan tubuh induknya sendiri. Vegetatif di sini ada dengan dua cara yaitu vegetatif alami dan buatan. Vegetatif alami yaitu proses yang tanpa dibantu oleh manusia, sedangkan yang buatan yaitu dengan proses bantuan manusia. Contohnya yang pertama yaitu ada vegetatif alami, tunas, umbi, geragih ataupun rizoma dan stolon. Nah, perkembangbiakan yang pertama secara vegetatif alami yaitu ada tunas. Salah satu contoh tanaman yang berkembang biak secara tunas yaitu ada tanaman pisang. Apakah kalian pernah mengamati ketika pohon induk tanaman pisang ditebang, maka akan muncul tunas baru ya dari batang pohon pisang tersebut. Nah, batang tunas baru itu disebut tunas adventif. Nah, tunas ini kemudian akan berkembang menjadi tanaman baru di bekas pohon induknya. Contoh lainnya dari tanaman tunas sendiri ada tanaman pisang yang tadi sudah dijelaskan, ada bambu, dan lain-lain. Nah, kemudian cara perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua ada secara umbi. Umbi di sini ada dua yaitu umbi lapis dan umbi batang. Contoh-contoh tanaman umbi lapis yaitu ada bawang merah, bawang putih. Nah, cara perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu ada umbi. Di sini umbi terdapat ada dua jenis yaitu ada umbi lapis dan umbi batang. Tanaman umbi ini akan berkembang biak jika umbi ini ditanam dan akan mengeluarkan akar lalu tunas baru. Nah, umbi di sini yaitu sebagai sumber makanan sebelum mereka menyerap dari tanah. Contoh dari tanaman umbi yaitu ada bawang merah, bawang putih, wortel, ketela ataupun kentang, dan lain-lain. Yaitu ada perkembangbiakan yang ketiga yaitu ada
geragi atau stolon. Geragi atau stolon berkembang biak dengan secara menjalar. Batang-batang stolon ketika menyentuh tanah akan dapat timbul akar, karena stolon itu bagiannya itu berruas-ruas. Ketika ruas tersebut menyentuh tanah akan timbul akar baru dan akan menimbulkan tanaman baru tersebut. Contoh-contoh dari cara perkembangbiakan geragi ataupun stolon ini ada tanaman stroberi dan rumput teki. Nah, kan ketika tanaman stroberi itu ketika dipot, si batangnya itu akan menjalar. Ketika menjalar, dia menyentuh tanah dan akan merambat menumbuhkan tanaman baru. Cara yang terakhir yaitu ada rizoma ataupun akar tinggal. Akar tinggal ini yaitu batang yang menjalar datar di bawah tanah. Dari setiap ruas-ruas batang di bawah tanah itu akan menimbulkan akar-akar baru yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya yaitu dari rizoma ini ada jahe, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan sendiri ini yaitu cara perkembangbiakan vegetatif yang dibantu oleh tangan manusia. Contohnya ada mencangkok, stek. Teknik yang pertama dari vegetatif alami ada mencangkok. Mencangkok sendiri yaitu teknik yang membuat cabang dari tanaman tersebut agar timbul akar dengan cara mengambil cabang yang terdekat dari bagian batang, lalu cabang tersebut dikuliti dan dililit dengan tanah agar si cabang tersebut dapat tumbuh akar dari cabangnya. Setelah akar tersebut tumbuh, cabang dipotong lalu ditanam kembali agar dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, contoh tanaman yang dapat dicangkok yaitu ada tanaman mangga, jambu, dan lain-lain. Nah, teknik yang kedua ada teknik stek. Stek sendiri yaitu dengan cara memotong bagian tumbuhan lalu ditancapkan kembali ke tanah dan akan berkembang biak tanaman tersebut. Ada 3 teknik dalam stek, yaitu ada teknik stek batang, stek daun, dan stek akar. Contoh tanaman yang dapat di stek yaitu ada tanaman jeruk dan mawar. Nah, oke, mantap. Nah, yang terakhir ada teknik menyambung atau grafting. Teknik menyambung atau grafting ini yaitu dilakukan dengan cara menyambung bagian atas batang tanaman dengan bagian bawah batang tanaman dari varietas yang berbeda. Seperti contohnya yaitu menggabungkan tanaman batang durian dengan varietas lain agar dapat tumbuh induk baru ya, dengan kualitas yang dapat melebihi induknya. Contohnya yang lain itu dapat tanaman ini mangga disambung dengan tanaman kaweni dan sehingga menimbulkan buah mangga yang baru. Nah, adik-adik mungkin cukup sekian penjelasan dari Kak Irwan di sini. Semoga adik-adik dapat memahami penjelasan dari Kak Irwan tadi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.